Apa kabar Kak Tina? Luar biasa. Kak Vita apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, Hello Hola. Baik adik-adik, mari kita satu hati dan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menjaga kami dari pagi hingga saat ini masih dalam keadaan baik. Tuhan, tiba saatnya kami akan melakukan ibadah sekolah minggu online kami, tapi kami mohon Engkau berkati, Engkau menuntun dan menyertai ibadah ini hingga dari awal boleh berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Namun sebelum itu, Kak Vita ajak adik-adik berdiri dan kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini. Baik adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita akan melanjutkan pujian O Giranglah.
panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baik adik-adik, adik-adik boleh duduk kembali, persiapkan hati, kita mau menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari adik-adik kita sebelum berdoa, kita naikkan satu pujian, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari adik-adik dengan sikap berdoa, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya kepadamu, kami percaya kebaikan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu melimpah bagi kami, anak-anak-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami waktu untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami juga datang kepadamu mau menaikkan permohonan kami kepadamu, karena kami yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah penolong kami yang setia. Tuhan, sebelum kami meminta kepadamu Tuhan, kami sadar kami orang berdosa, kami mohon ampun kepadamu ya Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami, supaya doa-doa kami tidak terhalang kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur
untuk adik-adik yang Tuhan boleh sertai mereka di dalam proses belajar mereka. Tuhan, Engkau memberikan mereka kepintaran, Tuhan memberikan mereka semangat untuk belajar. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan tetap menyertai mereka, menolong, memampukan mereka sehingga mereka boleh berprestasi di sekolah, mereka boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Mereka boleh mengerti setiap pelajaran dengan baik. Bahkan juga mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka. Terutama untuk pertumbuhan karakter adik-adik. Tuhan, kami berdoa supaya mereka boleh menerima setiap pendidikan dengan baik. Dan mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan juga menolong mereka supaya iman mereka juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk guru-guru yang mengajar, Tuhan berikan kesabaran, berikan hikmat, berikan hati yang bijaksana untuk mendidik, mengarahkan adik-adik dengan baik. Kami berdoa juga untuk orang tua, Tuhan Engkau memberkati orang tua adik-adik semua yang bekerja, yang mencari nafkah. Tuhan Engkau menolong mereka, memampukan mereka, apapun pekerjaan mereka. Tuhan Engkau tolong, Tuhan buat berhasil sehingga dapat mencukupi kebutuhan adik-adik dan keluarga semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, pendeta, guru-guru sekolah minggu, penginjil, misionaris. Tuhan, mereka yang giat memberitakan firman Tuhan di berbagai tempat, baik di gereja, di tempat-tempat terpencil di desa. Tuhan Engkau tolong supaya Injil boleh disampaikan dan banyak orang boleh mendengar dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Injil diberitakan secara online pun Tuhan Engkau menjamah setiap hati yang mendengar firman Tuhan agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami yang sampai hari ini Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh lindungi sehingga bangsa kami boleh aman, tertib, bahkan juga bangsa kami melewati masa-masa sulit. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pemimpin terbaru yang telah terpilih. Tuhan, Engkau memakai kedua hamba-Mu, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Engkau pakai mereka di dalam tugas-tugas mereka. Berikan hikmat, bijaksana, sehingga tangan Tuhan ada atas mereka. Mereka mewakili Tuhan dalam memerintah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan untuk memimpin dengan benar dan adil untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia, untuk kemajuan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan boleh mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami, bahkan akan menjawab doa-doa kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita sudah menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Oleh karena itu adik-adik, mari siapkan hati, pikiran, telinga. Terus adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum dengar cerita, mari kita nyanyikan satu pujian, baca kitab suci. Doa
Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Kakalin senang sekali hari ini Kakalin bisa berjumpa dengan semua adik-adik di mana saja dalam cerita Sekolah Minggu Revival Online. Nah, kali ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang akan Kakalin bawakan spesial untuk adik-adik. Tapi sebelum itu, Kakalin mau supaya semua duduk tenang, lipat tangan, dan mari Kakalin pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi semua anak-anak sekolah minggu di mana saja mereka berada yang hari ini hendak mendengar cerita firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus mau sucikan, mau bersihkan setiap dosa-dosa dari kami semua, baik itu dosa dari Kalin maupun juga dosa dari semua anak-anak sekolah minggu, supaya dalam mendengar cerita firman Tuhan hari ini, sungguh kami semua dan anak-anak sekolah minggu boleh mendapatkan berkat dari cerita firman Tuhan hari ini. Berikan kami hati yang bersuka cita dan berikan kami hati yang tenang, supaya kami boleh duduk dengan sikap hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Berbicara bagi kami Tuhan Yesus, karena kami semua anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tanpa terasa sedikit lagi kita sudah memasuki bulan Desember yang kita kenal dengan bulan Natal. Wah, senang sekali kan? Di dalam memeriahkan Natal ada banyak sukacita yang kita bisa terima. Kita bisa menikmati kue-kue yang beraneka ragam. Kita bisa meminta hadiah dari om, tante, bapak, mama. Bahkan kita bisa pergi beribadah dan berkumpul bersama dengan semua keluarga di hari Natal. Wah, seru kan adik-adik? Kakalin juga sama. Kakalin tidak sabar lagi untuk menunggu hari Natal tiba, karena di sana ketika kita merayakan Natal, kita semua penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita berbicara tentang hari Natal, maka kita sementara membicarakan tentang hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Benar sekali, di dalam merayakan Natal kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena itu hari Natal itu hari yang spesial, hari yang istimewa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mau lahir, mau datang ke dalam dunia untuk menebus dosa semua manusia. Karena itu hari Natal adalah hari yang istimewa, hari yang spesial bagi semua orang Kristen di dalam dunia. Tapi adik-adik sekalian, bukan saja hari Natal yang istimewa, tapi pribadi yang kita rayakan di dalam kelahirannya, yaitu Tuhan Yesus, adalah pribadi yang istimewa. Kelahirannya istimewa. Mengapa kalian katakan demikian? Karena adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Wah, berarti bahwa semua tentang Tuhan Yesus yang dibicarakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah semua tentang nubuatan yang sudah disampaikan oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama. Kalau begitu adik-adik, Kakalin ingin tanya dulu, ada yang tahu apa artinya nubuatan? Apa itu nubuatan? Ada yang tahu? Ya, nubuatan adalah pesan yang Allah sampaikan kepada para nabi tentang sesuatu hal atau seseorang yang mana hal itu belum terjadi.
Jadi ketika bicara tentang nubuatan, itu belum terjadi. Itu masih merupakan pesan yang Allah sampaikan untuk diingat, untuk dicatat oleh para nabi. Tetapi hal itu belum terjadi saat itu juga. Dan adik-adik sekalian, kalau bicara tentang nubuatan yang adalah pesan Tuhan di dalam perjanjian lama, maka kita belajar bahwa Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam perjanjian lama ada banyak sekali nubuatan tentang Tuhan Yesus. Dan salah satu nubuatan tentang Tuhan Yesus adalah nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat salah satu nubuatan di dalam perjanjian lama yang ditulis oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus dengan begitu rinci, dengan begitu detail. Dan adik-adik tahu berapa lama nubuatan itu disampaikan? 700 tahun lebih sebelum Tuhan Yesus lahir. Wah, manusia yang hidup saat ini tidak bisa hidup sampai umur 700-an tahun. Tapi nubuatan yang Allah sampaikan kepada Nabi Yesaya untuk Yesaya ingat dan Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel itu 700 tahun lebih sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan yang terjadi persis sama seperti yang Yesaya catat. Nah, karena itu mari dulu kita lihat ayat-ayat firman yang menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus dari Nabi Yesaya. Kita baca itu di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Yesaya pasal 9 ayat 6. Jadi ada dua ayat ya adik-adik, Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 6. Mari semua buka Alkitab atau semua lihat di layar TV, di layar handphone, dan kita baca bersama-sama dua ayat ini ya. Dalam hitungan ketiga, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah adik-adik, itu yang dicatat dari Nabi Yesaya tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Kakak Lin mau menjelaskan sedikit dari nubuatan Nabi Yesaya ini. Apa saja yang Yesaya nubuatkan tentang Tuhan kita Yesus Kristus? Yang pertama di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan bahwa ada seorang perempuan muda. Perempuan muda ini di mana? Di Israel. Dan dia akan mengandung. Dan kemudian dia akan melahirkan, dan anaknya itu adalah anak laki-laki, dan anak laki-laki itu akan diberi nama Immanuel. Dan ketika Tuhan Yesus lahir, seperti apa yang Yesaya katakan, seperti itu terjadi. 700 tahun lebih, tapi tetap nubuatan itu digenapi sama persis. Seorang perempuan muda itu adalah Maria, namanya adalah Maria, yang saat itu bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Dan Maria ini lalu hamil, lalu mengandung, dia dikandung oleh Roh Kudus. Kemudian dia melahirkan di Betlehem, di kandang di Betlehem. Dan ternyata Maria ini melahirkan seorang bayi laki-laki,
persis seperti yang Yesaya katakan. Dan setelah Tuhan Yesus lahir, dia diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Wah, adik-adik, ternyata Allah kita itu luar biasa. Dia bukan saja memberi pesan atau janji tentang hal yang akan terjadi, tetapi waktu digenapi itu persis sama itu terjadi. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Kemudian ada nubuatan yang lain lagi di dalam Yesaya 9 ayat 6 ini bilang, seorang putra telah lahir untuk kita, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan dia akan diberi gelar atau nama-nama yang spektakuler, yang hebat, yang luar biasa. Apa saja? Yang pertama, dia disebut penasihat ajaib. Kedua, dia disebut Allah yang perkasa. Kemudian dia disebut Bapa yang kekal. Kemudian dia disebut Sang Raja Damai. Wah, berarti seorang putra yang lahir itu, Yesus Kristus, yang nanti kita rayakan di dalam Natal, dia itu adalah seorang Raja Damai. Dia membawa damai, dialah yang mendamaikan antara kita manusia berdosa dengan Allah Bapa yang Maha Kudus. Makanya dia diberi gelar Sang Raja Damai. Sekalipun kita memiliki uang yang banyak, itu kita tidak bisa mendapatkan damai yang sejati. Sekalipun kita punya harta berlimpah-limpah, kita tidak bisa mendapatkan damai yang sejati. Hanya di dalam Yesus kita mendapatkan damai yang sejati. Dia bukan saja Raja Damai, tetapi juga dikatakan dia Allah yang perkasa. Berarti Tuhan Yesus kita bukan saja dia manusia yang lahir di dalam dunia, tapi dia juga adalah Allah sendiri. Karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah dia Allah yang sejati, yang menjadi manusia datang ke dalam dunia. Wah, adik-adik, bagaimana nubuatan tentang Tuhan Yesus digenapi sempurna kan? Sekalipun 700 tahun lebih nubuatan itu disampaikan oleh Allah kepada para nabi, secara khusus Nabi Yesaya, tapi itu tergenapi dengan sempurna. Nubuatannya tentang Raja Damai itu benar adanya. Yesus Kristus yang kita imani, yang adik-adik sekolah minggu imani, dia adalah Raja Damai. Dia sudah dinubuatkan, dia sudah datang, dan dia sekarang menjadi Sang Damai Sejahtera bagi kita semua, orang-orang percaya di segala bangsa. Karena itu adik-adik sekalian, melalui cerita nubuatan ini, mari kita tetap percaya bahwa semua yang dituliskan Alkitab itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu pasti terjadi. Jadi ketika kita membaca Alkitab, ketika adik-adik mendengar ada orang yang mengatakan Alkitab itu bohong, Alkitab itu tidak benar, Alkitab itu salah, jangan dengar. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu pasti terjadi. Jadi adik-adik harus percaya kepada Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah yang sejati. Apa yang Alkitab sampaikan itu pasti terjadi, sebagaimana nubuatan yang hari ini kita belajar. Ratusan tahun tapi digenapi dengan sempurna. Bersukacita karena semua anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Raja Damai, tetapi juga harus percaya kepada Alkitab suci yang menceritakan tentang Tuhan Yesus mulai dari nubuatan sampai kepada penggenapannya. Semua terjadi persis
sama. Kiranya kita semua ketika mendengar cerita firman Tuhan, kita semakin mencintai firman Tuhan, semakin giat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan semakin mencintai Tuhan Yesus dalam kehidupan semua adik-adik sekolah minggu di mana saja adik-adik pergi dan berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dengan cerita sekolah minggu hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan dari nubuatan Nabi Yesaya. Tuhan Yesus tolong supaya kami semua yang sudah mendengar cerita nubuatan ini, kami percaya kepada Alkitab, bahwa apa yang Alkitab omong itu kebenaran dan itu pasti terjadi. Kami juga mau percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Sang Raja Damai yang memberikan perdamaian antara kami manusia berdosa dengan Sang Bapa, Sang Allah Maha Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang mendengar cerita firman Tuhan. Mereka semakin hari semakin mencintai firman Tuhan, semakin mencintai Tuhan Yesus, mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kak Vita, Ya Kak Tina. kita sudah mau berpisah dengan adik-adik. Sedih nggak? Sedih. Ya adik-adik, kita sedih mau berpisah sama adik-adik. Tapi bagaimana lagi? Ya, tetap Tuhan sertai kita. Jadi sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita nyanyikan satu pujian, Jalan Sertai Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Baik adik-adik boleh duduk, kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan, menaikkan permohonan kami, syafaat kami, mendengar cerita firman Tuhan, dan kami akan berpisah. Kami mohon pertolongan Tuhan menyertai adik-adik semua sepanjang satu minggu ini. Biarlah kami senantiasa berjalan bersama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami, melindungi, menjaga, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, sampai jumpa minggu depan. Shalom.